ETAP atau Electric Transient Analysis Program adalah suatu perangkat lunak atau software yang digunakan pada suatu sistem tenaga listrik. Software ETAP dapat bekerja pada saat online untuk pengelolaan data secara real-time. Fitur yang terdapat di dalamnya antara lain yaitu untuk menganalisis pembangkitan dari tenaga listrik, sistem transmisi, maupun sistem distribusi tenaga listrik. Analisis tenaga listrik yang dapat dilakukan menggunakan ETAP adalah: yang pertama, analisis aliran daya atau load flow. Yang kedua, analisis hubung singkat atau short circuit analysis. Yang ketiga, motor starting. Dan yang keempat, arc flash analysis. ETAP dapat digunakan untuk bekerja secara langsung dengan tampilan berupa gambar, diagram satu garis atau one line diagram. Program ETAP ini dirancang sesuai dengan 3 konsep utama, yaitu virtual reality operasi, total integration data, simplicity in data entry. ETAP memiliki 2 standarisasi yang digunakan. Standar yang pertama yaitu standar IEC. Standar IEC atau International Electrotechnical Commission merupakan suatu ornop standarisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektrik, elektronika, dan teknologi lain yang terkait yang secara kolektif dikenal dengan elektroteknologi. Standar yang kedua yaitu adalah American National Standard Institute, merupakan sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personel di Amerika Serikat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yoel Gutnian Gultom. Di sini saya akan menjelaskan percobaan 2, yaitu analisis aliran daya. Aliran daya atau aliran beban banyak digunakan dalam operasi dan perencanaan sistem tenaga. Model aliran daya dari sistem tenaga dibangun menggunakan jaringan, beban, dan data pembangkit yang relevan. Output dari model aliran daya termasuk tegangan pada bus yang berbeda, aliran saluran di jaringan, dan kerugian sistem. Output ini diperoleh dengan menyelesaikan persamaan keseimbangan daya noda. Langkah yang pertama dalam melakukan analisa aliran daya yaitu dengan menghitung nilai admitansi pada masing-masing bus. Admitansi Y merupakan inverse dari impedansi pada saluran, sehingga Y sama dengan 1/Z, di mana Z adalah impedansi saluran. 3 jenis bus pada sistem tenaga listrik. Yang pertama adalah swing bus. Pada analisa aliran daya, harus terdapat 1 swing bus yang merupakan simpul referensi terhadap simpul lainnya. Simpul ini dapat berupa generator atau power grid. Pada simpul ini, parameter yang diketahui adalah nilai magnitud dan sudut fasa, sedangkan daya aktif dan daya reaktif perlu dihitung. Yang kedua adalah PV bus. Pada simpul ini, parameter yang diketahui adalah daya reaktif dan magnitud tegangan, sedangkan daya reaktif dan sudut fasa perlu dihitung. Pada simpul ini, harus terdapat peralatan yang bisa mengontrol daya reaktif dan magnitud tegangan. Yang ketiga adalah PQ bus. Pada simpul ini, parameter yang diketahui adalah daya reaktif dan daya aktif, sedangkan magnitud tegangan dan sudut perlu dihitung. Metode penyelesaian permasalahan aliran daya. Yang pertama adalah metode Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel digunakan untuk menyelesaikan persamaan sistem linier. Ini adalah metode iterasi untuk menyelesaikan persamaan linier dengan variabel yang tidak diketahui. Yang kedua adalah metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson memiliki perhitungan lebih baik untuk sistem tenaga yang lebih besar dari tidak linier. Karena lebih efisien dan praktis, jumlah iterasi yang dibutuhkan sedikit untuk memperoleh pemecahan berdasarkan ukuran sistem. Yang ketiga adalah fast decouple. Salah satu isu pada penyelesaian dengan metode Newton-Raphson adalah pembentukan dan penginversan matriks Jacobi setiap kali iterasi. Kemudian adalah tabel perbandingan metode aliran daya. Yang pertama adalah Gauss-Seidel, Newton-Raphson, dan fast decouple. Bisa kita lihat di dalam tabel tersebut,
pada metode Newton-Raphson lebih unggul daripada metode Gauss-Seidel maupun Vaz-de-Capelle dikarenakan iterasi yang lebih sedikit untuk mencapai konvergensi dan jumlah iterasi tidak bergantung pada ukuran sistem dan juga memiliki karakteristik konvergensi kuadrat. Oleh karena itu, metode aliran daya yang sering digunakan ialah metode Newton-Raphson pada permasalahan aliran daya nonlinier. Kemudian jenis-jenis jaringan dalam sistem distribusi. Yang pertama adalah jaringan radial. Sistem distribusi yang paling ekonomis dan sederhana. Keuntungan dari sistem ini adalah sistem tidak rumit dan lebih murah dibandingkan dengan sistem yang lain. Namun keandalan dari sistem ini lebih rendah daripada yang lain. Ini adalah contoh jaringan radial. Kemudian yang kedua adalah jaringan hantaran penghubung atau jaringan tie line. Digunakan untuk pelanggan penting yang tidak boleh padam seperti bandar udara, rumah sakit, dan lain-lain. Gambar di samping merupakan contoh jaringan hantaran penghubung atau tie line. Yang selanjutnya adalah jaringan loop. Jaringan yang merupakan berbentuk tertutup seperti terlihat pada gambar di samping, memungkinkan titik beban terlayani dari arah saluran, sehingga kontinuitas pelayanan lebih terjamin serta kualitas dayanya menjadi lebih baik. Yang keempat adalah jaringan spindle. Sistem spindle seperti pada gambar di samping, suatu pola kombinasi jaringan dari pola radial dan ring. Spindle terdiri dari beberapa penyulang yang tegangannya diberikan dari gardu induk dan tegangan tersebut berakhir pada sebuah gardu hubung. Dan yang terakhir adalah jaringan sistem cluster, di mana konfigurasi gugus seperti pada gambar di samping banyak digunakan pada kota besar yang mempunyai kerapatan beban yang tinggi. Penyulang ini berfungsi bila ada gangguan yang terjadi pada salah satu penyulang konsumen, maka penyulang cadangan inilah yang menggantikan fungsi suplai ke konsumen. Sekian video pembelajaran dari percobaan 2 analisis aliran daya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisa hubung singkat. Sebelumnya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan hubung singkat. Jadi, hubung singkat menurut IEC 60909 adalah hubungan konduksi sengaja atau tidak sengaja melalui hambatan atau impedansi yang cukup rendah antara dua atau lebih titik yang dalam keadaan normalnya mempunyai beda potensial. Penyebab dari terjadinya hubung singkat diantaranya yang pertama, hubung kontak langsung dengan konduktor bertegangan, temperatur berlebih karena adanya arus berlebih atau overload, pelepasan atau discharge elektron yang merusak karena tegangan berlebih. Selanjutnya adalah busur karena pengembunan bersama dengan udara, terutama pada isolator. Akibat dari hubung singkat diantaranya tentu membahayakan keselamatan manusia, putusnya suplai tenaga listrik ke konsumen. Yang ketiga, kerusakan peralatan listrik karena peningkatan tekanan termal dan mekanis yang akhirnya tidak bisa ditoleransi oleh peralatan listrik. Jenis-jenis hubung singkat. Yang pertama, ada hubung singkat simetri. Hubung singkat simetri terjadi pada sistem 3 fasa saja. Hubung singkat ini terjadi pada ketika konduktor berarus terhubung singkat secara bersamaan. Jenis hubung singkat simetri hanya untuk hubung singkat 3 fasa dengan atau tanpa ketana. Yang selanjutnya adalah hubung singkat asimetri atau tidak simetri. Hubung singkat ini terjadi pada sistem 1 dan 3 fasa yang terjadi di antara konduktor berarus dengan atau tanpa ketana. Gambar A menunjukkan gangguan 3 fasa, B fasa ke fasa, gambar C line to ground, dan gambar D adalah line to ground. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem proteksi. Yang pertama, apa itu sistem proteksi? Yaitu sistem pengaman pada peralatan-peralatan yang terpasang pada sistem tenaga listrik seperti generator, busbar, transformator, SOTT, saluran kabel bawah tanah, dan lain sebagainya. Dan ini terjadi pada kondisi abnormal operasi sistem tenaga listrik tersebut. Yang kedua,
yaitu fungsi sistem proteksi. Yang pertama, untuk menghindari ataupun untuk mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat adanya gangguan atau kondisi abnormal. Selanjutnya, untuk dapat memberikan pelayanan listrik dengan keandalan yang tinggi kepada konsumen dan juga mutu listriknya baik. Dan untuk mengamankan pekerja terutama terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh listrik. Selanjutnya, persyaratan sistem proteksi. Yang pertama, keandalan atau reliability, yaitu relay harus dapat diandalkan cara kerjanya dengan mendeteksi dan melepaskan bagian yang terganggu, serta tidak boleh mengalami kegagalan bekerja ataupun salah kerja. Yang kedua, kepekaan atau sensitivity. Relay harus peka dalam mendeteksi gangguan di kawasan pengamanannya. Yang ketiga, selektivitas atau selectivity. Relay mampu mendeteksi lokasi terjadinya gangguan dan mengisolir hanya di tempat terjadinya gangguan. Dan yang keempat, kecepatan atau speed. Relay harus mengatasi gangguan secepat mungkin dan memisahkan bagian yang terganggu dari bagian sistem lainnya. Selanjutnya yaitu overcurrent relay atau relay arus lebih, adalah suatu relay yang bekerja berdasarkan adanya kenaikan arus yang melebihi suatu nilai pengaman tertentu dalam jangka waktu tertentu, sehingga relay ini dapat dipakai sebagai pola pengaman arus lebih. Selanjutnya yaitu jenis relay berdasarkan karakteristik waktu kerja. Yang pertama, relay arus lebih waktu sesaat, yaitu konstruksi dan prinsip kerja relay sesaat ini cukup sederhana. Umumnya pada inti magnetik dililit oleh kumparan arus. Yang kedua, relay arus lebih waktu tertentu. Relay ini bekerja berdasarkan waktu tunda yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak tergantung pada perbedaan besar arus. Dan yang terakhir, relay arus lebih waktu terbalik. Relay ini bekerja dengan waktu operasi berbanding terbalik terhadap besarnya arus yang terukur oleh relay, dan relay ini mempunyai karakteristik kerja yang dipengaruhi baik oleh waktu maupun arus. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Percobaan 5, analisis gangguan giga simetris sistem pengagal. Sebelum membahas gangguan giga simetris, terlebih dahulu, gangguan pada sistem pengagal listrik adalah segala macam kejadian yang menyebabkan kondisi pada sistem pengagal listrik menjadi abnormal. Salah satu penyebabnya adalah gangguan hubung singkat. Gangguan hubung singkat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gangguan simetris, contohnya gangguan giga fase tengah. Yang kedua, gangguan giga simetris, contohnya gangguan satu fase tengah, gangguan antar fase, dan gangguan dua fase tengah. Kebanyakan gangguan yang terjadi pada sistem pengagal listrik adalah gangguan giga simetris. Pada gangguan ini, magnetit dari tegangan serta arus yang mengalir pada setiap fase berbeda. Untuk menganalisa gangguan giga simetris pada sistem pengagal, kita memerlukan suatu metode yang disebut metode komponen simetris. Komponen simetris merupakan metode yang dikembangkan C.L. Fortescue pada tahun 1918. Metode ini memperlakukan tiga fase yang tidak seimbang pada sistem pengagal listrik, seolah-olah sistem tersebut seimbang. Metode ini membuktikan bahwa sistem yang tidak simetris dapat dijabarkan menjadi tiga buah set komponen simetris, yaitu komponen urutan 0, komponen urutan positif, dan komponen urutan negatif. Komponen urutan 0, komponen ini terdiri dari tiga fasor yang memiliki magnitudo dan fase yang sama. Komponen ini menggunakan indeks 0. Komponen urutan positif, komponen ini terdiri dari fasor yang besar magnitudenya sama dan fasenya berbeda 120 derajat. Komponen ini memiliki fase yang sama dengan fase sistem. Komponen ini ditulis menggunakan indeks 1. Komponen urutan negatif, komponen ini terdiri dari tiga fasor yang besar magnitudenya sama, di mana masing-masing fase berbeda 120 derajat. Komponen ini indeksnya 2. Ketika menggunakan komponen simetris pada sistem yang tidak seimbang, kita memerlukan suatu konstanta yang disebut konstanta eta yang besarnya 1 sudut 120 derajat, yang akan digambarkan seperti gambar berikut. VB sama dengan alpha kuadrat VA1 plus alpha VA2 plus VA0. VC sama dengan alpha VA1 plus alpha kuadrat VA2 plus VA0.
Sehingga jika dibuat matriks menjadi sebagai berikut. Dengan menggunakan alpha, maka komponen simetris dapat direpresentasikan menjadi fungsi alpha yang persamaannya akan menjadi VA sambungan VA1 VA2 plus VA0 dengan mendefinisikan bahwa matriks A adalah matriks berikut, dan dengan langkah sebagai di slide maka akan menghasilkan, sehingga persamaannya komponen simetris dari fasa A yang didapat adalah VA0 sambungan 1/3 VA tambah VB tambah VC pagarukan 0, VA1 sambungan 1/3 VA tambah alpha VB tambah alpha kuadrat VC pagarukan positif, dan VA2 1/3 VA tambah alpha kuadrat VB tambah alpha VC pagarukan negatif. Persamaan pada arus yang tidak seimbang memiliki bentuk yang sama dengan persamaan pada tegangan sehingga IA sama dengan IA1 tambah IA2 tambah IA0, IB sama dengan IB1 tambah IB2 tambah IB0, dan IC sama dengan IC1 tambah IC2 tambah IC0, sehingga komponen simetris dapat direpresentasikan dengan fungsi sebagai berikut. IA0 sama dengan 1/3 IA tambah IB tambah IC pagarukan 0, IA1 sama dengan 1/3 IA tambah alpha IB tambah alpha kuadrat IC pagarukan positif, dan IA2 sama dengan 1/3 IA tambah alpha kuadrat IB tambah alpha IC pagarukan negatif. Gangguan tidak simetris yang akan dibahas kali ini ada 3, yaitu yang pertama gangguan satu fase tengah, yang kedua gangguan fase ke fase, dan yang ketiga gangguan dua fase tengah. Gangguan satu fase tengah. Gangguan ini terjadi saat sebuah fase dari sistem tenaga listrik terhubung singkat dengan tengah, yang gambarnya sebagai berikut. Persamaan ketika gangguan yang terjadi adalah VA sama dengan 0, IB sama dengan 0, dan IC sama dengan 0. Dengan masukkan persamaan ke rumus matriks sebelumnya, maka akan dapat persamaan IA0 sama dengan IA1 sama dengan IA2 sama dengan 1/3 IA. Dan dengan mengaplikasikan hukum Kirchhoff yang berlaku akan menghasilkan VA sama dengan VA0 tambah VA1 tambah VA2 sama dengan min IA0 Z0 plus EA1 min IA1 Z1 min IA2 Z2 sama dengan 0. Besarnya arus gangguan sebesar IA1 sama dengan VF per Z0 plus Z1 plus Z2. Selanjutnya gangguan fasa ke fasa. Gangguan ini terjadi apabila dua buah fasa garis sistem tenaga listrik terhubung singkat, yang gambarnya seperti berikut. Persamaan kegangguan ini adalah VB sama dengan VC, IA sama dengan 0, dan IB sama dengan min IC. Dengan rumus seperti sebelumnya akan dapat besarnya arus gangguan sebesar IA1 sama dengan VF per Z1 plus Z2. Selanjutnya gangguan dua fase tengah. Gangguan ini terjadi apabila dua buah fase garis sistem tenaga listrik terhubung singkat dengan tengah, yang gambarnya seperti berikut. Persamaan ketika gangguan ini terjadi adalah VB sama dengan 0, VC sama dengan 0, dan IA sama dengan 0, sehingga VF sama dengan IA1 Z1 sama dengan min IA0 Z0, IA0 sama dengan IA1 Z1 min VF Z0, sehingga arus besar gangguannya adalah IA1 sama dengan VF per Z1 Z0 kali Z2 per Z0 tambah Z2. Sekian dan terima kasih.